Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Widianti. Saya dari kelas manajemen karyawan 2. NIM 20011111116. Saya di sini akan mereview tentang jurnal manajemen dan kewirausahaan. Indonesia saat ini memasuki era baru yang lebih dikenal dengan era bonus demografi. Ini merupakan fenomena yang sangat langka karena dalam perjalanan sejarah suatu negara hal ini hanya akan terjadi satu kali saja. Era bonus demografi ini merupakan tantangan bagi Indonesia dan harus dijadikan sebuah peluang yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Indonesia harus mampu produktif yang cukup tinggi ini, apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2018 yang menyebutkan bahwa ada sekitar 50,36% dari total penduduk yang berusia produktif merupakan generasi milenial, dan berdasarkan teori generasi yang dikemukakan oleh Mannheim tahun 1952, masyarakat bahwa generasi yang lahir antara 2 tahun 1980-an sampai 2000-an dikategorikan sebagai generasi milenial. Lahirnya bisnis e-commerce dan transportasi online ini merupakan hasil motivasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan dalam mewujudkan kemandirian secara ekonomi bagi generasi milenial di era digital ini. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ambarwati dan Sobari tahun 2020 yang menyatakan bahwa mahasiswa dapat menjadi seorang pengusaha apabila mampu mengubah pola pikir konvensional yang digital dengan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang, dimulai dari hal yang sederhana seperti membangun pemasaran melalui media sosial yang dimiliki. Bahkan saat ini ada mahasiswa yang mampu menciptakan aplikasi untuk membangun bisnisnya sendiri. Berdasarkan hasil penelitian Ambarwati dan Suyanto 2015 bisa menjadi salah satu menyatakan bahwa memanfaatkan teknologi data mining bisa menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan dalam melakukan segmentasi pasar atau konsumen potensial untuk mendukung kegiatan marketing intelligence. Menurut Clotter dan Armstrong pada tahun 2008, marketing intelligence adalah kumpulan informasi dan analisis secara sistematis terkait informasi yang tersedia tentang pesaing dan perkembangan di pasar. Generasi milenial dalam Generation Theory yang dikemukakan oleh Mannheim tahun 1952 menyebut generasi milenial dengan istilah generasi jika berdasarkan dari karakteristik tahun kelahirannya. Generasi ini adalah generasi yang lahir dalam rasio tahun 1980-an sampai tahun 2000-an dan melalui editorial dalam sebuah surat kabar utama yang terbit di Amerika Serikat tahun 1993 yang berperan sangat besar dalam mempopulerkan istilah ini. Berikut ini adalah hipotesis yang digunakan. H1. Marketing research berpengaruh positif dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. H2. Database marketing berpengaruh positif ke dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. H3. Marketing research berpengaruh dominan dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. Metode yang digunakan adalah deskriptif, yaitu untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana peran marketing intelligence dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial saat ini. Sekian review yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.